Brenda Evers yang lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1963, dibesarkan di Enid, Oklahoma, dalam keluarga Kristen yang taat dan harmonis. Di bidang akademi, dia termasuk yang beruntung karena memiliki nilai di atas rata-rata. Sifatnya yang pemalu dan pendiam membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu luang di rumah dan di gereja. Bahkan, saat remaja dia sangat jarang nongkrong atau datang ke party, seperti yang biasa dilakukan oleh para remaja. Saat SMA, Brenda berkenalan dengan Rob Andrew, seorang mahasiswa di Oklahoma State University. Keduanya mulai bertemu satu sama lain dan segera berkencan secara eksklusif. Setelah lulus SMA, Brenda mendaftar kuliah di Winfield, Kansas. Tetapi, setahun kemudian dia pindah ke Oklahoma State University, agar lebih dekat dengan Rob. Pasangan itu menikah pada tanggal 2 Juni tahun 1984, dan tinggal di Oklahoma City. Lalu pindah ke Texas karena Rob ditempatkan di sana. Setelah beberapa tahun, Rob sangat ingin kembali ke Oklahoma. Tetapi, Brenda senang dengan kehidupan di Texas. Dia memiliki pekerjaan yang dia sukai dan telah membentuk persahabatan yang solid. Hubungan itu mulai memburuk ketika Rob menerima pekerjaan di sebuah biro iklan di Oklahoma City. Rob kembali ke Oklahoma, tetapi Brenda memutuskan untuk tinggal di Texas, baru beberapa bulan kemudian pindah ke Oklahoma. Pada tanggal 23 Desember tahun 1990, anak pertama mereka lahir. Diberi nama Tricity, Brenda memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga full-time. 4 tahun kemudian anak kedua mereka, Parker, lahir. Tetapi saat itu pernikahan Rob dan Brenda berada dalam masalah besar. Rob mulai menceritakan tentang pernikahannya yang gagal kepada teman-teman dan pendetanya, dan Brenda juga kasar secara verbal kepadanya. Brenda yang dulunya manis, penyayang dan penuh perhatian kini menyerupai individu yang narsis dan egois. Teman dekat pasangan itu melihat perubahan mendadak pada Brenda dan menggambarkan hubungan mereka hanya sebagai jalan satu arah. Pada tahun 1994, Brenda tampaknya telah mengalami transformasi. Wanita yang dulu pemalu dan konservatif itu mengganti pakaiannya yang sederhana dengan tampilan yang lebih provokatif, yang ketat, pendek, terbuka, dan mulai berselingkuh. Brenda menyimpan kebencian mendalam terhadap Rob karena harus tinggal di rumah dan membesarkan anak-anak, yang berarti berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan teman-teman kerjanya. Brenda menolak untuk membiarkan peran keibuannya mengikatnya ke rumah dan dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya kembali. Brenda mulai menjadi guru sekolah minggu di gereja Baptis North Point dan menjalin persahabatan dengan James Paffett, pria yang sudah menikah dan juga seorang guru sekolah minggu. Hubungan itu semakin dekat, mereka menghabiskan waktu berjam-jam bersama di gereja dan di sekitar kota. Rob mempercayai istrinya dengan sepenuh hati, juga berteman dengan Paffett, dan menyambutnya di rumah mereka. Rob tidak menyadari perselingkuhan yang terjadi tepat di depan matanya. Rob menganggap Paffett sebagai teman dekat dan mempercayainya untuk membuka polis asuransi jiwa senilai $800.000 atas namanya. Paffett juga merupakan seorang agen asuransi jiwa Prudential, menyarankan Rob untuk menunjuk Brenda sebagai satu-satunya penerima manfaat. Hubungan Brenda dan Paffett tumbuh begitu kuat. Mereka mulai secara terbuka saling menggoda tak peduli siapa yang melihat. Ketika jasa mereka sudah tidak dibutuhkan lagi di sekolah minggu, mereka melanjutkan pertemuan rahasia di luar.
tanpa menghiraukan akibat yang akan ditimbulkan. Hingga suatu ketika, gosip tentang hubungan terlarang mereka mengguncang komunitas, yang akhirnya membuat Rob mempertanyakan sifat hubungan mereka. Brenda dengan marah membantah tuduhan itu. Tetapi, pada pertengahan tahun 2001, baik Brenda maupun Pavette mengajukan gugatan cerai kepada pasangan mereka. Brenda kemudian mengusir Rob dari rumah, membatasi kontak antara Rob dengan dua anak mereka, dan menjadi lebih vokal tentang penghinaannya terhadap Rob. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia membenci Rob dan berharap dia mati. Rob berusaha mengubah ahli waris asuransi menjadi saudaranya, bukan Brenda. Namun, Brenda dan Pavette sudah menyusun rencana untuk menghindari hal itu terjadi. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2001, Rob mendapatkan telepon dari seorang wanita. Dia mengatakan kepada Rob bahwa Brenda berada di rumah sakit dalam keadaan darurat di Norman, Oklahoma, dan membutuhkannya segera. Ketika akan menemui Brenda di rumah sakit, Rob mendapati bahwa tali rem mobilnya telah diputus oleh seseorang. Dia juga tidak mendapati Brenda berada di rumah sakit yang dimaksud. Rob pun mulai curiga mungkin Brenda telah berencana untuk mencelakainya. Dia pun melaporkan hal tersebut kepada polisi, tapi tidak ada penangkapan. Ternyata, Brenda dan Pavette telah berusaha untuk mengalihkan penerima manfaat polis asuransi atas nama Brenda. Tanpa sepengetahuan Rob dengan memalsukan tanda tangannya, Rob menelpon bos Pavette. Dia meyakinkannya bahwa dialah pemilik polis asuransi. Dia juga menceritakan bahwa Pavette dan Brenda mencoba untuk membunuhnya. Ketika Pavette mengetahui hal tersebut, dia menjadi marah. Dia memperingatkan Rob untuk tidak membuatnya dipecat dari pekerjaan. Pada tanggal 20 November tahun 2001, ketika Rob datang untuk menjemput anak-anaknya untuk liburan, dia ditembak di garasi rumah Brenda. Saat itu Brenda juga ditembak di lengannya. Rob meninggal di tempat sedangkan Brenda hanya mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Brenda mengatakan kepada polisi bahwa ada dua pria bertopeng yang berjalan ke garasi dan menembak mereka berdua. Di TKP, polisi menemukan peluru pistol kaliber 22 bersarang di dinding dan selongsong senapan bekas di atas minivan. Mereka menyimpulkan bahwa perampokan tidak mungkin menjadi motif, karena tidak ada barang di dalam rumah yang hilang dan Rob masih membawa dompetnya. Kemudian, polisi mulai mencari musuh yang mungkin dimiliki Rob dan keluarganya. Wawancara Brenda dengan polisi tidak banyak membantu mereka. Polisi menyadari bahwa Rob pernah membuat laporan bahwa Brenda dan Pavette bersekongkol untuk membunuhnya. Dia juga menyatakan bahwa Pavette sangat marah padanya. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa Rob ditembak dengan senapan 16 gauk dari dua sudut yang berbeda. Yang pertama, diperkirakan dari beberapa meter jauhnya, sedangkan yang kedua dari jarak dekat. Ini tidak sesuai dengan pernyataan Brenda, di mana dia mengatakan para penyerang telah menembak Rob dari jarak jauh. Tambah lagi, bekas bubuk mesiu di sweater yang dipakai Brenda menunjukkan bahwa dia juga ditembak dari jarak dekat. Analisis percikan darah dari celana jeans Brenda mengungkapkan bahwa sudut di mana darah Rob mengenai kain itu konsisten dengan tempat polisi mengira penembak itu berdiri. Polisi yakin bahwa Brenda telah melepaskan tembakan kedua kepada Rob. Setelah keluar dari rumah sakit, Brenda dan Pavette membawa kedua anaknya berhasil melarikan diri ke Meksiko. Kemudian, polisi meminta pengadilan untuk menurunkan surat perintah penggeledahan terhadap Pavette.
Putri Pavette mengatakan kepada polisi, pada saat hari pembunuhan, ayahnya menawarkan akan membawa mobilnya untuk diservis. Tapi, ketika ayahnya mengembalikan mobil keesokan paginya, dia menyadari bahwa mobil itu belum diservis dan menemukan peluru di papan lantai. Kemudian Pavette menyuruh untuk membuangnya. Ketika berada di Meksiko, Pavette menelpon putrinya berulang kali memintanya untuk mengirimkan uang. Dia tidak tahu bahwa putrinya bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan Rob. Kurang lebih seminggu setelah kematian Rob, Brenda dan Pavette didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Hal tersebut membuat mereka menjadi buronan. Pada akhir Februari tahun 2002, karena kehabisan dana, Pavette dan Brenda kembali masuk ke Amerika Serikat dan tertangkap di Hidalgo, Texas. Lalu pada bulan Maret mereka diekstradisi ke Oklahoma City. Dalam persidangan terpisah, keduanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Brenda tidak pernah menunjukkan penyesalan atas perannya dalam pembunuhan Rob. Dia mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. Pada hari Brenda secara resmi dijatuhi hukuman, dia melihat langsung ke Hakim Distrik Oklahoma County. Dia mengatakan bahwa putusan dan hukuman itu adalah keguguran keadilan yang mengerikan, dan dia akan berjuang sampai dia dibenarkan. Pada tanggal 21 Juni tahun 2007, banding Brenda ditolak oleh pengadilan. Meskipun tidak ada eksekusi yang dilakukan di negara bagian itu sejak tahun 2015, Brenda tetap berada dalam hukuman mati di Pusat Pemasyarakatan Mabel Bassett di McLeod, Oklahoma, Amerika Serikat.